warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan terkait teori atom yang baru. Berikut tokoh-tokoh yang ada dalam perkembangan teori atom. Yang pertama yaitu teori atom Dalton atau John Dalton. Tokoh pertama mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia mengatakan pendapatnya tahun 1803 teori ini dilaksanakan dua hukum, yaitu Lavoisier atau kekalahan massa dan hukum Raoult atau susunan tetap. Berikut isi teori atom John Dalton. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom sejenis mempunyai sifat yang sama. Atom unsur tidak sejenis memiliki sifat berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi pengabulan dan pemisahan atom. Atom bergabung dengan atom lainnya membentuk molekul bulat dan sederhana. Teori atom Dalton itu mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. Yang kedua, atom dari unsur sama dapat memiliki massa berbeda. Yang ketiga, masih ada partikel subatomik. Teori atom Dalton juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah atom Dalton mendorong terbentuknya bibit atom yang baru yang menutupi kekurangan hingga model atom selanjutnya lebih baik. Yang kedua, teori atom Thomson atau Sir Joseph John Thomson. Setelah teori atom Dalton, selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan yang ada. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif disebut elektron. Inti teori atom Thomson yaitu: 1. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang ketiga, secara keseluruhan atom bersifat netral. Dan yang terakhir, atom positif akan tersebar merata ke seluruh bagian atom. Teori atom Thomson mempunyai kekurangan, yaitu teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagian susunan molekul positif dan jumlah elektron yang ada dalam bola. Yang kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan. Kelebihannya ialah menjadi awal mula berbentuknya struktur atom. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford atau Ernest Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya yaitu Thomson. Inti atom dari teori atom Rutherford yaitu: yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikeliling elektron negatif seperti tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral. Yang ketiga, gaya sentimental elektron terbentuk oleh gaya tarik antara elektron dengan inti atom. Teori atom Rutherford mempunyai kekurangan, yaitu teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom. Yang kedua, atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis pada atom. Yang terakhir yaitu energi atom menjadi tidak stabil karena elektronnya bergerak memancarkan energi. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan peristiwa terjadinya penghambatan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Yang kedua, dapat mengemukakan keberadaan inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa atom. Yang keempat, ada teori atom Bohr atau Niels Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan pernah Nobel Fisika pada tahun 1922.
bermulai penelitian tentang atom pada tahun 1913, dan nama dari asli penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Inti atom burst yang pertama yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu selama berada. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.